Materi PAS 1 PPKN kelas 7. 1. Bab 1. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pembentukan BPU PKI dan usulan dasar negara oleh tokoh perumus. Perumus Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, Alia, kamu mau lanjutin dulu gak? Aku bentar ada mau ngapain bentar. Cuma matiin lampu. Ini aku lanjutin aja ya. Habis itu komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nilai dan semangat pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bab 2. Norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada hakikat norma, macam-macam norma dan tingkatan norma, juga contoh di masyarakatnya. Yang kedua, arti penting norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan norma di masyarakat. Bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, perumusan UUD, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kayak tentang hakikat konstitusi, UUD 1945, perumusan UUD 1945. Yang kedua, pengesahan UUD 1945, pembentukan PPKI, sidang PPKI. Yang ketiga, arti penting UUD Negara Republik Indonesia 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Peran tokoh perumus UUD Negara Republik Indonesia 1945. Ini dari ini ya, guru mapel PPKN kita, Pak Warisno dan Pak Erwin. Oke, kalau begitu aku langsung lanjutkan aja ya. Kita bahas yang PPKN bab 1. Atau kita bahas ini aja ya, kita bahas rangkumannya aja. Ini ada yang... Emang tadi gelombang 1 tuh apa? Bab berapa? Bab 1 itu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar. Tadi tuh gelombang 1 tuh bahas apa? Jadi itu gelombang 1 itu kita juga bahas tentang ini. Cuman aku belum sempat selesai, soalnya aku ada keperluan yang lain. Ya boleh coba rangkumannya boleh. Oke, ini kita bahas aja yang ini. Oke, bisa sambil dibuka ya bukunya, buku yang merah, yang PPKN merah itu. Buka halaman 2, halaman 1 deh. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri bangsa dengan semangat dan komitmen. Bentuk semangat dan komitmen tersebut adalah nasionalisme dan patriotisme. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini tujuan pembelajaran ya, yaitu mencukuri perumusan dan penetapan Pancasila dan sebagainya sampai bawah. Kalian kalau mau baca sendiri dipersilahkan. Nah, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini aku ambil dari buku aja ya. Nanti aku ulangi lagi dari sini. Pada 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya perjanjian Kalijati atau perundingan di Kalijati, Subang. Perjanjian yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat tersebut menyatakan bahwa Belanda atau Hindia Belanda pada saat itu menyerah kepada Jepang dengan semboyan 3A. Nah ini nih, yang kalau kalian suka dengar NNN, nah itu sebenarnya itu bisa juga diartikan, aku nggak tahu maksudnya apa, nggak boleh makan kacang. Kenapa kita nggak boleh makan kacang? Itu kan hak semua orang untuk makan kacang. Nah maka dari itu, untuk mempertegas apa itu NNN, kita juga bisa mengartikan sebagai yang pertama, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia, atau bisa juga 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Sebenarnya 3N sama 3A sama aja. Nippon
Nippon, enggak Nippon. Nippon Nippon. itu dalam bahasa Jepang. Cuman kalau orang Jepang itu yang kalau orang Jepang ya ngomong kan aku punya teman tuh. Kalau umpamanya kalian ikut yang apa namanya les bahasa Jepang itu yang sama Yuta, nah dia itu emaknya, maksudnya itu ibunya. Ibunya kan orang Jepang asli, jadi ngomong itu Nippon. Ya aku ngerti lah dikit karena aku wibu. Oke, aku lanjutkan. Nah, pemerintah pendudukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia dengan 3A itu. Yaitu itu aku udah ya situ. Nah, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Sejak tahun 1944 posisi Jepang dalam perang Pasifik di Indonesia diserbu oleh sekutu seperti Ambon, Makassar, Manado dan Surabaya. Jadi daerah-daerah di Indonesia itu diserang sama sekutu. Yang milik Jepang itu diserang oleh sekutu. Kayak Ambon, Makassar, Manado dan Surabaya. Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian atau Irian Jaya atau kini Papua yang telah jatuh ke tangan sekutu. Nah, ini ya penggambaran lah. Di Kalijati Subang, Ter Porten menandatangani penyerahan wilayah Hindia Belanda atau Indonesia kepada tentara Jepang tanpa syarat. Jadi nggak ada syarat-syarat apapun. Umpamanya nih, kalau umpamanya pakai syarat bisa aja. Saat Jepang menguasai, memberikan 10% kekayaan Indonesia. Bisa begitu, itu kalau menggunakan syarat. Berarti Jepang ini benar-benar mengambil penuh lah. Ya itu nggak ngasih ke Belanda yang sebelumnya menjajah Indonesia, enggak. Mereka memanfaatkan sumber dayanya itu ya untuk Jepang itu sendiri. Nggak ada campur tangan sumber dayanya itu diambil sama negara lain atau sekutu. Itulah Jepang atau Nihon. Nah, dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin nyata, Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Pada 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah Hindia Timur atau Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin militer di Jawa, berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Sebagai realisasinya, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI atau Dokuritsu no Junbi Sakai. Jadi kalau umpamanya BPUPKI itu Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Sakai. Nanti aku jelaskan. Ada juga PPKI, nanti kita bahas ya. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. KRT Rajiman Wediodiningrat dipilih sebagai ketua. Ia dibantu oleh 2 orang ketua muda, yaitu Ichibangase Yoshio, orang Jepang yang menjabat sebagai Shuchokan Cirebon, dan wakil dari Indonesia, yaitu Raden Panji Suroso sebagai kepala sekretariat. Pada 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI dilantik, jumlahnya 62 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Jadi dipilih sama Kaisar. Jadi ya orang Jepang yang memilih sendiri. Soekarno tidak menjadi ketua karena dia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang, Hinomaru. Nah, berarti bendera dulu itu udah ada bendera merah putih kemungkinan. Soalnya dari teks ini kita udah dijelaskan, aku kurang tahu sih, soalnya aku bukan sejarawan atau apa, atau tokoh pendidikan. Mungkin dulu itu udah ada bendera, cuman aku nggak tahu lah. Nah, sejak didirikan BPUPKI telah mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Nah, BPUPKI maaf, Dokuritsu Junbi Sakai. Nah, ini apa namanya? Kayak apa ya? Timeline-nya gitu lah, apa namanya? Rute waktunya dari Jepang menyerang Indonesia sampai Jepang menguasai Indonesia. Atau Jepang sampai di Indonesia.
Nah, 11 Januari 1942, tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, daerah pertama yang diserang Jepang itu Tarakan di Kalimantan Timur. 24 Januari 1942, Balikpapan kembali jatuh ke tangan Jepang menyusul. 29 Januari 1942, Pontianak dapat dikuasai. 3 Februari 1942, Samarinda dapat dikuasai. 10 Februari 1942, Banjarmasin dapat dikuasai. Pada 14 Februari 1942, Jepang menurunkan pasukan payung di Palembang dan berhasil menguasai kota itu hanya dalam 2 hari. Di Kalimantan dan Sumatera, Jepang menguasai ladang minyak. Jadi Jepang ini apa ya? Pertama mereka itu nyerang dari utara dulu, utara sama barat nih. Di Kalimantan sama di ini apa namanya? Di Sumatera. Kalau menurutku ya, mereka itu nyerang ya untuk mengambil sumber dayanya, sumber daya alamnya. Nah, Jepang kemudian mulai bergerak ke Jawa yang menjadi pusat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten, Eratan Wetan di Jawa Barat, dan Karagan di Jawa Tengah. Pada tanggal 1 Maret nih. Nah, ini dulu tentara Jepang. Nah, 1 Maret 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Atau dalam bahasa Jepang itu, aku ulangi lagi nih, aku coba kita ulas sedikit. Atau dalam bahasa Jepangnya BPUPKI itu Dokuritsu no Junbi Chosakai. Dokuritsu Junbi Chosakai sebagai janji kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Dengan KRT Rajiman Widyadiningrat sebagai ketua. Nah, sebuah perumusan. Oke, kita langsung ke halaman 5 ya. Lanjut. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Tunggu, maaf. Ada yang masuk tadi di mulutku. Apa ya? Nyamuk? Enggak. Bukan nyamuk. Nah, ini sidang pertama BPUPKI tanggal 29 sampai 1 Juni. Nah, BPUPKI melaksanakan sidang pertama di gedung Chuo Sangiin, Jalan Pejambon 6, Jakarta. Kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Tunggu, sabar. Sulingku jatuh. Pancasila dan menjadi bagian dari konteks pembangunan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sebenarnya sidang ini telah dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Namun pelaksanaan pembahasan baru dimulai keesokan harinya. KRT Rajiman Widyadiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan disampaikan memiliki perbedaan antara satu dan lain. Ya, meskipun demikian, perbedaan antara satu dan lainnya meskipun demikian, rumusan tersebut tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Jadinya walaupun berbeda-beda tapi tetap sama. Maksudnya itu ya ini sumbernya itu maksudnya itu dari gagasan itu ya dari gagasan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dari kepribadian dan gagasan besar. Nah, selain itu rumusan-rumusan tersebut didasari sejarah perjuangan dan semangat nasionalisme. Selanjutnya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusannya tentang dasar negara. 3 rumusan dasar negara disampaikan dengan cara berurutan. Muhammad Yamin menjadi yang pertama mengusulkan rumusannya pada 29 Mei 1945. Dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia, menurutnya dasar negara Indonesia yang akan merdeka terdiri dari 5 unsur, yaitu sebagai berikut. Nah, ini aku ulang lagi. KRT Rajiman Widyadiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara.
Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Nah, sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Nah, ini nih yang tadi aku bilang. Menurut yang aku katakan, yang aku tadi baca ya. Menurut Muhammad Yamin, 5 unsur dasar yang akan menjadi dasar negara merdeka ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan. Nah, rumusan tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dengan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu menurut Muhammad Yamin. Nah, selanjutnya pada 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakatnya. Lapisan masyarakat itu ya semua masyarakat. Menurutnya ada 5 unsur yang menjadi dasar negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, keadilan rakyat. Dan yang kelima, musyawarah. Nah, kalau menurutku ya, cara beda ini tuh kalau Muhammad Yamin itu biasa ada kayak pri-prinya itu loh, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan. Umpamanya Supomo ini kayak persatuan. Kalau aku ya patokannya itu di kekeluargaannya. Soalnya di Supomo ada kata-kata kekeluargaannya. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara merdeka. Ia membuka pidatonya dengan kritik kepada pembicara dalam sidang yang dinilainya terlalu meributkan hal-hal kecil. Hal yang kecil atau hal-hal yang kecil. Atau hal yang kecil-kecil. Maaf. Hal ini karena sejak 28 Mei 1945 itu para pembicara sebelumnya Soekarno disibukkan oleh perdebatan bagaimana bentuk negara kelak, wilayah yang akan ditetapkan sebagai negara Indonesia, dan cara menjalankan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa model utama dari negara yang akan segera lahir itu tak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengemukakan rumusannya. Jadi ya Soekarno ini apa ya? Pertama itu pas pidatonya itu dia mengkritik dulu. Mengkritik pembicara yang lain. Soalnya dari tadi itu apa ya? Meributkan hal yang kecil. Kayak umpamanya nanti Indonesia itu negaranya kayak gimana, habis itu wilayahnya di gimana. Kalau menurut Soekarno yang penting kita merdeka dulu. Yang penting negara Indonesia lahir dulu, yaitu kemerdekaan. Nah, menurut Soekarno terdiri dari 5 unsur landasan negara yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kebangsaan, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, aku tambahkan ya, kalau di buku itu ada kata-kata filosofi, maaf. Nah, ya, maaf, aku ulangi ya dari buku. Nah, modal utama dari negara yang akan lahir segera itu tak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengemukakan rumusan yang mencakup 5 dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Juni inilah yang ditetapkan sebagai Hari Pancasila. Karena Soekarno pertama kali mengemukakan pendapatnya dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Nah, filosofi Pancasila yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keberagaman menjadi landasan kemerdekaan. Dan isinya ya ini nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, aku lanjutkan. Nah, pada sidang BPUPKI pertama dibentuk panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Nah, maaf ya. Itu aku kita buka halaman 9 dulu ya. Rumusan dasar negara Pancasila yang dikemukakan Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang-sidang berikutnya tentang dasar negara.
Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Nah, ringkasan dari Pancasila disebut Trisila yang isinya yaitu, nah kalau nggak salah, oh maaf, kita di sini dulu ya. Nah, yang ringkasan dari Pancasila disebut Trisila yang isinya yaitu yang pertama, sosio nasionalisme, yaitu gabungan kebangsaan dan perikemanusiaan. Artinya bangsa yang hidup bersama dalam kekeluargaan bangsa-bangsa. Yang kedua, jadinya apa ya? Bangsanya itu apa ya? Hidup berdampingan lah dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi nggak ada yang saling menjatuhkan atau yang lain-lain. Jadi saling membantu satu sama lain. Tunggu ada yang tunggu ya, sabar. Oke, aku lanjutkan. Nah, demokrasi, gabungan demokrasi dan kesejahteraan. Artinya paham demokrasi persamaan seluruh rakyatnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Ketuhanan dimaksud untuk menjiwai dasar sosio-nasionalisme dan demokrasi. Nah, karena kalau umpamanya kita punya iman, nah pasti kan ini apa namanya kita itu apa ya? Kan kalau nanti kita ini berhubungan dengan norma agama. Kan nanti kan dengan norma agama itu kan kita kan apa ya? Bisa hidup berdampingan lah. Pasti kan dalam kitab suci itu kan udah disebutkan umpamanya kita harus berdampingan antara satu manusia dengan manusia lain. Nah, itu nanti apa ya? Menjiwai dasar sosial nasionalisme dan sosiodemokrasi. Menurut Soekarno, Trisila tersebut jika diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Prinsip Ekasila adalah mendirikan negara gotong royong. Artinya satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Nah, kalian bisa ini ya, tandain, atau kalian bisa hafalin. Satu untuk semua untuk satu, semua dari semua, untuk semua. Dan semua untuk semua. Jadi satu untuk semua untuk satu, dan semua untuk semua. Secara skematis, perumusan dasar negara dapat dilihat dari paragraf berikutnya itu. Kalian bisa lihat halaman 9. Oke, aku lanjutkan di sini ya. Nah, Panitia 9 melapor hasil rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI selanjutnya, yaitu sidang BPUPKI kedua kan. Habis ini sidang BPUPKI pertama kan dibentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Wakilnya Muhammad Hatta. Nah, oke, karena kita masih di 10 menit, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita coba ke halaman 10 dulu. Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil. Pada akhirnya persidangan pertama tugasnya adalah mengumpulkan usulan para anggota. Soekarno diberikan mandat untuk memimpin panitia kecil tersebut. Anggota-anggotanya terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Kahawaci. Nanti kalian bisa baca-baca lagi ya. Ada beberapa usulan anggota yang harus dibahas, yaitu penentuan kapan Indonesia merdeka, dasar negara, unifikasi, dan federasi. Bentuk negara dan kepala negara, warga negara, daerah, agama, dan negara, pembelaan, dan keuangan. Selanjutnya di kantor besar Jawa Hokokai, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota. Itu kalian bisa lihat-lihat ya anggotanya. Di situ hasil panitia kecil itu membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Tugasnya adalah membahas berbagai usulan para anggota tentang dasar negara. Nah, panitia kecil ini beranggotakan Soekarno, habis itu Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasim, habis itu Abdul Qahar Muzakir, habis itu Abi Kusno, Cokro Sojoso, habis itu Agus Halim, habis itu sama Maramis. Nah, pada 22 Juni 1945 malam, panitia 9 langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Peganggasan Timur nomor 56 Jakarta. Panitia 9 mencapai satu kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Perancangan tersebut oleh Soekarno diberi nama Mukaddimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta.
dan oleh Sukiman Wijosanjojo disebut gentleman's agreement. Adapun dalam Piagam Jakarta rumusan dasar negara adalah sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan pembukaan hukum dasar kemudian mencapai naskah. Bunyinya memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. Nah, coba kalian baca tuh. Apalagi kalau umpamanya kalian pernah jadi pemimpin upacara, bukan pemimpin upacara sih, yang baca, biasa yang cewek tuh. Jadi yang baca UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas negara harus dihapuskan dan diselesaikan dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Oke, aku lanjutkan. Selain dasar pembentukan negara Republik Indonesia, dalam Piagam Jakarta terdapat semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme, dan fasisme. Nah, kita masuk nih. Pada 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsunojun Bilinkai, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Panitia 9 melapor hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI 2. Dilakukan selanjutnya dasar Panitia Ekonomi dan Panitia Bela Negara. Soekarno mengetahui Panitia Hukum Dasar. Jadi, kalau hukum dasar Panitia Ekonomi, Soekarno mengetuai Panitia Hukum Dasar, tugasnya membahas merancang Undang-Undang Dasar Negara. Soekarno kemudian menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar pada 14 Juli 1945. Hasilnya, beberapa rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu persyaratan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar secara skematis. Perumusan perancangan Piagam Jakarta dapat dilihat pada peraga berikutnya. Nah, ini Panitia 9 tuh. Ada anggota-anggotanya. Terus pada rapat Panitia 9 pada 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, itu rapat yang malam-malam itu loh. Iya, yang pada malam hari. Di kediamannya Soekarno di Jalan Penggagasan Timur nomor 56. Nah, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita ke sini dulu ya. Jepang akhirnya menyatakan kekalahan pada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom, yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Ini kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh golongan muda. Nah, itu kita tahan dulu. Kita masih di halaman 13. Ini banyak sih sebenarnya. Nah, posisi Jepang dalam perang Asia Pasifik semakin memburuk sehingga kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu hari saja. Hari ini membuka jalan Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada 7 Agustus mendapatkan kemerdekaan pada 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya. BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsunojun Bilinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 8 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajiman Wajidiningrat berangkat menemui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Tujuannya untuk keperluan membentuk PPKI. Hasil pertemuan tersebut adalah Jepang akan berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Selain itu, Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil. Akan tetapi ditambah dengan 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi kayak apa ya? Anggota gelap lah. Nah, semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Jadi nggak ada campur tangan bangsa Jepang kayak sebelumnya itu loh, wakilnya KRT Rajiman Wajidiningrat ada orang Jepangnya. Nah, pada 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsunojun Bilinkai. Nah,
Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah dua kotanya dijatuhi bom. Kota Hiroshima dijatuhi bom pada 6 Agustus 1945, selanjutnya pada 9 Agustus 1945. Kota Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu, yaitu Amerika. Nah, ini apa meh? Sidang kedua yaitu 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya ini masih banyak sih, cuman gimana ya? Ini kayaknya aku cuman baca rangkumannya aja deh. Oke, juga sebenarnya ini masih ada rangkumannya. Aku harap nanti insya Allah ini dikit lah keluarnya. Oke. Komitmen para pendiri bangsa negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah salah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Nah, itu komitmen para perumus dasar negara. Nah, Oh ya, Antares, aku punya soal PPKN. Kamu mau bahas nggak? boleh. Oke, ntar aku cari dulu. Ya, ini kalau nggak salah ada rangkuman ya. Kenapa aku dari tadi nggak bahas rangkuman ya? Malah ini aku mempersulit diri. Cuman tidak apa-apa. Demi hasil nggak apa-apa. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun nilai komitmen para pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kalau nggak salah ini ada di ulangan nih keluar. Pas PTS, aku ingat banget ini. Cuman, nah komitmen tercermin kemauan. Nah, gimana ya? Komitmen adalah perjanjian atau keterikatan atau melakukan sesuatu ya berupa kontrak. Oh ini nih. Saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Terus ini generasi muda menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Nah, sebagai generasi muda, kita ini agen perubahan suatu bangsa. Jadinya kita harus memajukan bangsa ini lebih ke depan lah. Aku udah kirim. Oke, terima kasih banyak. Nah, Tapi itu jangan di scroll full ke bawah, soalnya tuh yang ada jawabannya. Oke. Oh, ini soal PTS tahun lalu, tahun lalu ya. Oke. Nah, dengan memahami